Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan menyimak mengenai teks laporan observasi secara kritis. Setelah tadi kalian secara berkelompok mengisi tabel prediksi mengenai teks belalang, sekarang ada baiknya kalian simak terlebih dahulu teks belalang, teks laporan hasil observasi itu sendiri. Baik, kita mulai ya. Belalang anggrek. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan laporan observasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Objek yang diobservasi adalah belalang anggrek. Pertama-tama, saya akan menyampaikan informasi umum terkait dengan belalang anggrek. Belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daur hidupnya. Bagian tubuh belalang anggrek terdiri atas kepala, toraks, dan abdomen. Di bagian kepala terdapat mata majemuk, mulut, dan 2 buah antena seperti benang. Seperti jenis belalang sentadu lainnya, kepala belalang anggrek dapat berputar 360 derajat. Di bagian toraks terdapat 3 pasang kaki. Kaki depan belalang anggrek yang panjang dan kuat dilengkapi dengan duri dan capit. Belalang anggrek memiliki 2 pasang sayap yang menutupi bagian abdomennya. Sayap depan berfungsi melindungi sayap belakang, sehingga teksturnya lebih keras. Ukuran tubuh belalang anggrek berbeda antara jantan dan betina. Panjang tubuh belalang anggrek, jantan sekitar 2,5 sampai 3 cm, sedangkan betina 6 hingga 7 cm. Tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda lembut atau cerah. Beberapa belalang bahkan berwarna benar-benar putih atau merah jambu. Namun, belalang anggrek dapat mengubah warna tubuhnya dalam hitungan sehari, bergantung pada kondisi lingkungan, seperti kelembaban dan kondisi cahaya. Belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Mereka memangsa serangga lain yang bertubuh lebih kecil, seperti jangkrik, capung, lebah, dan lalat. Belalang anggrek menggunakan bentuk dan warna tubuhnya untuk menarik perhatian mangsa. Saat mangsa mendekat, mereka akan menggunakan kaki depannya untuk menangkapnya. Belalang sembah hanya memangsa hewan yang masih hidup. Belalang anggrek merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Fase hidupnya terdiri dari telur, nimfa, dan dewasa. Belalang betina dapat bertelur sampai 300 butir. Telur tersebut diletakkan dalam sarang berbentuk buih putih yang disebut OTK. OTK lama-lama akan mengeras dan melindungi telur-telur dari panas dan hujan. Telur-telur tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk menetas. Saat menetas, nimfa belalang sembah sudah menyerupai belalang anggrek dewasa. Itulah mengapa belalang anggrek disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan manfaat belalang anggrek. Belalang anggrek berguna bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga. Karena keindahannya, belalang anggrek juga dijadikan peliharaan. Demikian laporan hasil observasi saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Disarikan dari berbagai sumber. Nah, itu adalah salah satu contoh teks laporan hasil observasi mengenai belalang anggrek. Setelah kamu menyimak video ini secara berkelompok, kamu akan mengisi tabel prediksi tadi. Ya, jadi ada perbedaannya antara sebelum dan sesudah. Apakah sama atau tidak jawabannya? Nanti akan dilihat analisis selanjutnya. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya
ada sebuah teks laporan hasil observasi yang harus kalian kerjakan secara mandiri di rumah masing-masing. Pertama-tama, terlebih dahulu simaklah laporan hasil observasi yang berjudul Tongeret. Kemudian setelah itu, identifikasi bagian-bagian teks laporan hasil observasi tersebut menggunakan tabel seperti pada contoh sebelumnya yang berada dalam postingan Ibu di Edmodo. Yang pertama-tama, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Ada di paragraf keberapa? Kalian tuliskan. Kemudian buktinya, alasannya, sertakan teksnya. Yang kedua, yaitu bagian deskripsi, ya. Berada di mana deskripsi bagian ini? Nomor berapa paragrafnya? Disertakan juga alasannya. Kemudian yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat atau kesimpulan. Ada di bagian nomor berapa? Dituliskan. Kemudian alasannya juga dipaparkan. Tongeret. Tongeret merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Terdapat lebih dari 2000 jenis tongeret yang hidup di dunia. Setiap jenis tongeret memiliki suara yang berbeda. Tongeret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki timbal yang terdapat dalam perut. Organ itu berupa membran yang dilengkapi dengan otot-otot penggerak. Ketika otot-otot itu digerakkan, membran akan bergetar. Getaran itulah yang menghasilkan suara. Suara itu dapat semakin keras karena perut tongeret memiliki rongga udara yang berfungsi seperti amplifier. Rongga itu memperkuat suara yang dihasilkan oleh getaran timbal. Hanya tongeret jantan yang bersuara nyaring. Mereka mengeluarkan suara begitu keras untuk menarik perhatian tongeret betina. Setiap jenis tongeret memiliki suara yang unik. Tongeret tidak dapat kawin dengan jenis yang berbeda. Selain untuk menarik perhatian wanita, perhatian betina, suara nyaring tersebut pun berguna untuk melindungi mereka dari serangan burung yang akan memangsanya. Tongeret dewasa hidup di pepohonan hanya selama 2 hingga 4 pekan. Beberapa hari setelah kawin, mereka akan mati. Beberapa spesies bahkan cuma bertahan 3-4 hari. Saat bertelur, tongeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan. Namun, setelah menetas, nimfa yang dihasilkan jatuh ke tanah. Mereka lalu menggali lubang sedalam 30-50 cm dan hidup dalam tanah selama 2-3 tahun. Namun, ada juga jenis tongeret di Amerika Serikat yang dapat hidup di dalam tanah hingga 17 tahun. Tongeret menyukai temperatur hangat, 24 hingga 30 derajat Celcius untuk tumbuh optimal. Pada kondisi itu, nimfa akan keluar dari tanah dan tumbuh menjadi dewasa. Tongeret termasuk jenis hewan herbivora. Tongeret dewasa mengisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulutnya yang seperti jarum. Saat masih berbentuk nimfa, tongeret menghisap cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Petani kerap memanfaatkan suara keras tongeret sebagai pertanda kemarau akan datang. Bunyi tongeret ramai terdengar di penghujung musim hujan alias saat cuaca mulai panas. Saat tongeret banyak bersuara, petani akan bersiap untuk bertanam palawija seperti jagung dan kacang, karena musim kemarau akan segera datang. Sayangnya, perubahan iklim menyebabkan suara tongeret tidak lagi teratur, sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai tanda musim kemarau akan datang. Meskipun begitu, tongeret masih memiliki manfaat lain, yakni dijadikan santapan dengan cara digoreng ataupun dibakar. Diadaptasi dari Hadir 2010. Nah, itulah teks laporan hasil observasi mengenai tongeret. Sekarang, kalian akan mengerjakan tugas seperti pada slide ketiga, yaitu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Selamat mengerjakan, jangan lupa dikerjakan ya, dan dikumpulkan paling lambat sampai
hari Minggu. Terima kasih.